Halo para pengusaha, kembali jumpa lagi dengan saya Coach Hendra. Saya sedang duduk di kafe dan hari ini saya membawa sebuah contoh supaya Anda lebih jelas gitu ya. Ini ada satu gelas ya, bentuknya berbeda dengan gelas biasa. Ini gelas yang ada variasinya ya kan. Lalu ada sedotannya, warnanya juga beda ya. Dan ini ada satu minuman lah ya. Nah, kalau Anda lihat, apa sih bedanya antara dua gelas ini? Mana yang persepsinya lebih mahal? Mana yang persepsinya lebih mahal? Seandainya kata, oke, ini sama-sama minuman. Anggaplah ini minuman yang sama, ya, minumannya misalnya jus atau apa, smoothies atau apa. Tapi Anda bisa lihat, ya, dengan gaya yang beda, desain yang beda, harga bisa berbeda, ya. Dan biasanya orang akan membayar sesuatu yang unik, sesuatu yang beda, sesuatu yang nggak umum. Nah, sesuatu yang nggak umum, sesuatu yang beda itu orang akan membayar jauh lebih mahal. Ya, misalnya begini. Nah, ini salah satu contoh aja bahwa kalau soalnya banyak sekali pertanyaan, Coach, gimana sih supaya saya harganya bisa lebih mahal? Bagaimana supaya saya harganya berbeda dan sebagainya? Apa keunggulan Anda? Apa keunikan Anda? Apa keunikan yang nggak dimiliki oleh orang lain? Kalau Anda punya gelasnya seperti ini, mungkin orang lain gelasnya begini, ya jelas ada bedanya. Dari segi ukuran, segi bentuk, segi desain juga beda, ya kan? Dan ini variasinya khusus untuk Anda, yang dimana orang nggak bisa asal mengcopy gitu loh. Nah, jadi Anda harus punya satu keunikan, perbedaan yang orang lain nggak punya. Ya, ada beberapa yang saya memang begini, Coach, bentuk saya. Memang begitu bedanya. Saya nggak bisa bikin begini, ya kan? Begini tuh beda, saya memang begini. Walaupun isinya mungkin sama-sama jus, sama-sama air, tapi saya bentuknya begini, Coach. Dan ini keunikan saya, justru dengan ininya lebar, ininya semakin kecil ya. Ini keunikan saya, bahkan ini saya sampai ukiran-ukirannya saya perhatikan. Nah, jadi dengan demikian orang akan merasa, wah ini sebuah artistik, sebuah hal yang beda, yang unik. Nah, orang akan membayar keunikan tersebut. Orang akan membayar keunikan tersebut. Jadi, zaman sekarang, ya bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu pun sudah ada. Cuman istilahnya aja, bukan hanya fokus kepada isi di dalamnya. Isi di dalam penting, ya sama-sama jus, sama-sama air, penting. Itu juga perlu, itu secara fungsional, harus bagus. Jadi kalau Anda bikin jus, ya jusnya harus sama-sama enak. Kualitasnya betul-betul enak, tetapi yang membedakan bukan hanya isinya, tetapi bentuknya juga beda. Oke? Nah, itu contoh pertama. Jadi bagi Anda yang saat ini bingung bagaimana cara menaikkan harga atau memposisikan harga Anda, buatlah sebuah persepsi. Persepsi dari produk yang Anda jual. Anda sama-sama bikin ayam geprek, boleh. Tapi ayam geprek Anda sama-sama nih seperti ini, ya kan? Sama-sama air. Tapi mungkin kemasannya beda. Kemasan berarti suasana, berarti servis, berarti juga tema, dan macam-macam hal yang Anda bisa bilang unik. Punya saya unik banget dibanding yang lain. Bukan hanya macam isinya, tetapi bentuknya beda dan harganya akan beda. Ya, itu satu. Kedua, saya punya contoh ini. Ini adalah stop kontak. Tapi stop kontak ini multifungsi, ya. Bisa untuk ini bisa bentuknya begini, tuh, ya kan? Bisa bentuknya begitu, ya. Bisa bentuknya begini, ya. Bisa bentuknya begini, ya. Jadi bayangkan kalau Anda melihat stop kontak ini, saya ke berbagai negara itu gampang. Kenapa? Cuma bawa alat ini, ya bisa semua masuk. Zaman sekarang apalagi, kalau nggak ada stop kontak kayaknya gimana ya, nggak bisa charge gitu kan. Jadi dengan begitu simple. Ini untuk Indonesia. Ini untuk negara mana ya? Singapura. Ya. Nah. Ya, Australia. Ya, ini yang lain-lain dan sebagainya. Ya. Jadi dengan satu alat ini sangat memudahkan dan gampang, ringan. Tinggal dibawa masuk ke backpack, bisa langsung dibawa ke semua negara, bisa travel, bisa menggunakan alat ini, ya, colokan ini, dan di mana-mana bisa, gitu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan ini adalah begini. Zaman sekarang itu kita bisnis harus, kalau bisa Anda pikirkan sehingga all you can, ya, semua bisa di sana. Jadi one stop shopping. Jadi Anda bisa melakukan transaksi, bisa melakukan transfer pulsa, misalnya bisa melakukan pembayaran ini, pembayaran itu, belanja ini, belanja itu, semuanya di dalam satu produk Anda, di dalam satu bisnis Anda. Sehingga all one in, ya, semua bisa. Ya, jadi one stop shopping. Nah, Anda coba pikirkan, kira-kira di bisnis Anda apa yang bisa Anda explore lagi sehingga semuanya bisa one stop shopping di sana. Contoh, kalau saya di bisnis saya apa? Saya kan bergeraknya di bidang coaching, ya, di bidang coaching. Saya bisa turunannya ke sana, ya one stop shoppingnya apa? Orang apa sih yang inti dari bisnis saya itu adalah saya punya passion untuk membantu orang, terutama pengusaha seperti Anda, ya, yang sering menonton video-video saya di YouTube. Saya ingin terima kasih kepada Anda, tapi saya membuat sebuah one stop shopping. Apa yang saya buat? Satu, saya buat YouTube video tips seperti ini yang saya bagikan secara rutin, hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu saya upload. Lalu saya punya online module.
online modul course yang dimana Anda bisa belajar mulai dari strategi keuangan, marketing, sales, operational, bikin sistem, ya, struktur organisasi sampai pemberdayaan karyawan. Saya punya modulnya ada 9 langkah, ada 9 tahap membuat modul. Jadi itu 2. Ketiga, saya punya training, ya, namanya perusahaan perlu banyak training sehingga karyawan-karyawan bisa lebih fokus, lebih punya skill yang cukup, punya training program. Saya punya coaching program, saya punya mentoring program, saya punya konsultansi program. Jadi one stop shopping. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, buatlah bisnis Anda one stop shopping buat customer Anda, sehingga memudahkan mereka, sehingga mereka nggak usah kemana-mana. Dan zaman sekarang semuanya serba instan, serba simple, serba nggak mau ribet. Nah, jadi saran saya bagi Anda yang pengusaha, kalau Anda masih bingung bagaimana caranya membuat one stop shopping, silakan hubungi nomor telepon ini dan langsung Anda bisa WA dengan tim saya dan Anda langsung tanyakan bagaimana caranya konsul dengan saya, booking jadwal saya. Oke, dan Anda juga bisa subscribe, Anda bisa share ke teman-teman Anda yang semua pengusaha supaya mereka semua bisa menonton video-video tips dari saya dan bisa meningkat wawasan bisnisnya, ya. Dan karena saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan juga testimoni dari mereka yang bilang bahwa wow, sangat bermanfaat dan sebagainya, dan buat saya itu sangat senang sekali. Nah, jadi bagi Anda para pengusaha yang menonton video saya, sekali lagi saya berikan kepada Anda, pertama, fokuslah bikin Anda satu keunikan dibanding produk Anda dengan produk yang lainnya. Keunikan Anda gali di situ, ya. Anda cari dari customer Anda apa yang menjadi unik dibandingkan dengan orang lain. Lalu Anda fokuslah one stop shopping. Nah, semoga dengan tips ini bisa membuka wawasan Anda dan membuat bisnis Anda semakin keren lagi. Terima kasih, saya Coach Hendra Hilman, salam pengusaha.